Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin karena rekaman ini dibuat pagi. Ya, perkenalkan saya Irwan Iskandar. Saya pengajar di program studi Teknik Pertambangan ITB untuk S1, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Juga mengajar di program studi Magister Teknik Air Tanah di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Juga mengajar di program studi Magister S2 Geotermal atau Panas Bumi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Ya, saya di sini bidang keahlian hidrogeologi, hidrogeokimia, dan isotop. Saya akan membawakan materi-materi kuliah mengenai hidrogeologi, sumber daya air tanah, hidrogeokimia, pemodelan air tanah. Ya, selamat menikmati kuliah-kuliah saya. Kita lanjutkan dari proses infiltrasi, di mana proses infiltrasi adalah proses masuknya air tanah, ya proses masuknya air dari permukaan masuk menjadi air tanah. Kita katakan sebagai proses infiltrasi. Air dari hujan jatuh, meresap melalui butir rongga-rongga di tanah, ya, terus pergerakan vertikal, ya, hampir terjadi di sini, hingga ke zona jenuh air tanah. Apa itu zona jenuh air tanah? Di mana semua rongga, pori dari batuan ini terisi oleh air. Di sini kita sebut tadi, di mana proses infiltrasi berjalan, itu zona tidak jenuh. Bahasa lainnya nyebut vadose zone. Di beberapa buku disebut zona vadose zone atau zona unsaturated. Masuk terus sebagai proses infiltrasi, ya, secara perlahan tentunya, hingga ke muka air tanah, groundwater table, dalam sistem yang tidak tertekan. Nanti kita akan bicara sistem yang lain. Ini masih bicara di sistem yang tidak tertekan. Ya, menjadi air tanah, ya, sampai zona jenuh, itu kita sebut infiltrasi. Selanjutnya kita akan kupas bagaimana proses pergerakan atau mengalirnya air di dalam sistem yang jenuh. Yang kita sebut sistem yang saturated. Ya, disinilah air tanah yang bisa kita manfaatkan. Dan bagaimana ini mengalir, bagaimana ini keluar, dan inilah sumber daya air tanah yang kita manfaatkan. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai bagaimana proses aliran air tanah. Ya, jadi materi yang sekarang akan saya bawakan adalah media batuan ataupun tanah yang menjadi media aliran air tanah. Ya, hampir semua media, ya media natural, media geologi kita sebut, itu ada di alam. Ada yang bisa mengalirkan dan menyimpan air tanah. Ada yang sulit menyimpan dan mengalirkan air tanah. Nah, ini akan kita bahas karakteristik dari medianya itu sendiri. Apakah dia mampu, apakah dia tidak mampu untuk menyimpan dan mengalirkan air tanah. Ada parameter-parameter tertentu yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini kita akan bahas mengenai keterdapatan air tanah di zona media geologi tadi. Nanti kita akan bahas pengertian-pengertian terminologi mengenai aquifer, aquitard, aquiclude, dan aquifug. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat ada sumber atau keterdapatan air itu ada sumbernya. Sumber air tanah, ya, ada resapannya, ada medianya, ini akan kita kupas. Nanti suatu saat dia akan keluar, ya, luahannya. Kalau dia tidak keluar, ya itu menjadi air fosil. Ya, selanjutnya terjebak selama jutaan tahun, ya menjadi sumber daya air yang lain, bukan menjadi ngikut siklus hidrologi. Ya. Ya, selanjutnya berapa sih sebenarnya kita lihat parameter dari resapan menjadi air tanah, dari air tanah mengalir, itu waktunya cukup lama. Ya. Apa saja faktor pengontrolnya dari sisi medianya? Ya, faktor apa saja yang mengontrol keterdapatan banyaknya, ya, yang tersimpan, juga faktor yang mengontrol bagaimana dia mampu mengalirkan air tanah. Jadi ada dua faktor di sini yang penting. Menyimpan atau dia mampu men-storage air tanah. Tentunya ini faktornya akan dipengaruhi oleh porositas. Nanti kita akan bahas porositas. Kedua, selain menyimpan, mengalirkan. Ya. Ada yang menyimpan, tapi tidak mau mengalirkan. Ya. Ada yang boro-boro mau mengalirkan, menyimpan saja sudah sulit. Ya. Nah, kita akan bicara mengenai porositas. Ya. Nah, ini porositas adalah, ya, kalau kita buat, itu porositas adalah perbandingan jumlah rongga yang ada di batuan. Rongga ini bisa pori-porinya pada proses sedimentasi, belum ada kompaksi dan belum tersementasi, ada pori-pori, ya, dibagi pori-pori yang
dibagi volume total massa batuan. Jadi volume pori, voidnya dibagi volume total massa batuan. Itu kita sebut sebagai total porositas. Kalau ada total berarti ada yang tidak total. Nah, yang tidak total ada yang namanya efektif porositas. Tadi porositas adalah perbandingan jumlah rongga void di dalam batuan dibagi volume total. Itu total porositas. Porositas, ada porositas total, ada porositas efektif. Porositas efektif adalah jumlah rongganya yang bisa terisi oleh fluidanya. Yang bisa terisi oleh, dalam hari ini fluidanya air. Kita dalam hidrogeologi, jadi ada porositas yang rongga yang tidak bisa diisi. Ini terkunci, ya. Nah, rongga ini dari mana saja rongganya? Rongganya bisa ada 3. Rongga dari, kalau di sedimen kita bicara rongga yang menjadi jarak antar butir. Ya, antar butir ada rongga-rongga. Ada juga butirannya cukup kompak, cukup masif, tapi terbentuk rekahan. Jadi rongganya itu bentuknya rekahan. Kita sebut dengan fracture. Sistemnya yang tadi pore system, sistem berpori. Ada sistem fracture. Sistem fracture kalau kita lihat massa dalam jumlah massa yang besar, ya itu seperti pori-pori yang saling berhubungan, ya rekahan. Ada lagi yang sistemnya conduit. Conduit itu saluran, di mana saluran ini juga terbentuk akibat proses air. Biasanya ini di batu gamping. Di sistem-sistem air tanah di limestone atau batu gamping, karst, itu ada conduit. Kadang conduitnya ukurannya besar, ya. Jadi ini sistem yang terpisah, sistem di karst. Ya. Saya lanjutkan, ya, mengenai media penyimpanan. Tadi ada terminologi yang penting di sini buat rekan-rekan, bahwa ada dalam buku literatur disebut aquifer. Ya, aquifer itu tadi mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah secara signifikan. Secara ekonomis dia bisa keluar air, bisa tersimpan, bisa dialirkan. Ya. Ada aquitart. Aquitart ini relatif jauh lebih kecil untuk bisa mengalirkan. Kadang menyimpannya cukup baik. Ya, mulai dari sedang sampai baik dia bisa menyimpan. Biasanya di sini ada silt sampai clay, itu aquitart. Aquifer tadi biasanya batu pasir atau pasir yang masih loose, gravel gitu ya, atau batuan-batuan yang terkekarkan. Ya. Ada aquiclude, istilahnya aquiclude dan aqueduct ini sebenarnya di beberapa buku terminologi yang sama, yaitu sulit, hampir ya tidak ada yang absolut impermeable di media geologi. Jadi sangat tidak mungkin, artinya kecil untuk menyimpan, sangat kecil untuk mengalirkan. Jadi lebih rendah lagi derajatnya atau kemampuan menyimpan dan mengalirkannya dibanding aquitart. Jadi nomor 1 aquifer yang paling baik menyimpan dan mengalirkan, ada aquitart, ya. Mengalirkannya jelek, menyimpannya mungkin cukup, ya. Ada aqueduct, menyimpan dan mengalirkannya sangat sulit. Ya. Nah, semua ini kalau kita sebut ada parameter kuantitatif. Tentunya dalam bidang engineering atau dalam perhitungan kita butuh parameter kuantitatif. Apa yang disebut, berapa sih nilai yang kita sebut aquifer? Berapa sih nilai yang kita sebut parameter kuantitatif apa yang disebut aquifer yang baik? Ya. Jadi ada tadi porositas dan permeabilitas. Nanti kita akan mengupas mengenai permeabilitas. Ya. Ya. Tadi ada terminologi penting, porositas dan porositas efektif. Ini akan menjadi kuis buat rekan-rekan. Ya, tolong nanti ditulis apa itu porositas dan porositas efektif. Permeabilitas. Nah, permeabilitas ini konsep di mana ada permeabilitas absolut dan permeabilitas relatif. Ya. Jadi permeabilitas absolut dan permeabilitas relatif ini berbeda ternyata. Dan kita akan bahas di sini. Dan apa itu konduktivitas hidrolik? Apa hubungan konduktivitas hidrolik dengan permeabilitas? Itu juga akan kita bahas. Ya, ini terminologi penting. Ya, ada transmisivitas. Apalagi hubungannya nih? Transmisivitas dan hydraulic conductivity atau konduktivitas hidrolik. Dan semua ini untuk detailnya biar rekan-rekan adik-adik mahasiswa bisa di lab kami di Laboratorium Hidrogeologi dan Hidrogeokimia itu ada praktikum untuk penentuan parameter-parameter ini. Balik sedikit ke porositas. Ya, sebelum kita maju ke permeabilitas, karena nanti kalau kita sudah ngomong ke permeabilitas, kita akan bicara dulu sebelum itu mengenai hukum aliran air tanah. Ya, ada faktor yang kita sebut K. Ya. Sekarang porositas. Ya, tandanya, simbolnya ada yang nyebut sebagai seperti ini. Ya, porositas itu ada yang tulis porosity atau bentuk lingkaran dicoret. Ya, itu juga simbol dari porositas. Porositas kalau dilihat dari hubungan antar pori, ya nanti silahkan digambar dalam bentuk, ini menjadi bagian tugas kalian menggambar
porositas total dan porositas efektif. Lebih besar mana? Porositas efektif atau porositas total? Ya, jadi itu. Nah, ada dari proses pembentukan rongga ataupun pori atau rekahan di batuan, itu ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, ada porositas primer, ada porositas sekunder kita katakan. Ya, ini juga menjadi bahasan yang penting karena kadang-kadang dalam batuan yang masif secara intake rock, jadi batuannya kita utuh, kita ambil, kita chip dari core, kita ambil, kita sampling, itu batunya permeabilitasnya kecil atau porositasnya kecil. Ya, tapi dalam rock mass porositasnya besar. Ya, kalau kita ambil misalnya batuan beku, ada batuan andesit, kita ambil masif. Tapi kalau andesit itu memiliki rekahan, ya, yang kita sebut porositas sekunder, bisa jadi porositasnya besar. Dia mampu menyimpan. Ya. Ya, terkait penjelasan porositas, kita akan banyak praktikum, ya banyak dibahas dalam praktikum, diskusi, kalian akan diminta membawa sampel, ya diuji sendiri di lab kami, ya, di lab hidrogeologi dan hidrogeokimia, ya, dan menjadi bahan diskusi pada saat bagian-bagian tertentu di kuliah ini. Ya. Oke, mengenai porositas, kita akan lanjut mengenai permeabilitas. Permeabilitas atau permeability. Ya, ada yang nulis buku permeability nanti dan permeabilitas. Ada juga yang absolut dan permeabilitas relatif. Kita lanjut mengenai porositas. Ya, kita masih menguliti masalah porositas. Jadi porositas dalam media alami, jadi artinya nature ya, di dalam media geologi, jadi bukan buatan atau beton buatan. Ini porositas media alami kita sebut, ya. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Dan ini tentunya kondisi geologi yang mengontrol, ya. Kondisi geologi, tektonik itu yang mengontrol. Pertama, porositas juga dipengaruhi oleh sementasi. Jadi kalau sudah terbentuk, jadi pori-pori tadi bisa berkurang rongganya, ya akibat proses sementasi. Jadi artinya ketika ada pembentukan batuan sedimen, makin lama terkompaksi, akhirnya tersementasi sehingga rongganya berkurang. Itu proses sementasi. Ada juga proses sorting, ya. Ada nanti di slide ini juga digambarkan mengenai sorting, pemilahan. Kalau butirannya homogen dan butirannya tidak homogen, porositasnya lebih besar mana? Itu ada di praktikum juga. Jadi kalau saya campur yang ukurannya butir-butir besar dan butir-butir kecil, porositasnya ternyata berbeda dengan porositas yang homogen, misalnya semua besar dan semua kecil. Ya. Ada juga kita membahas tadi porositas akibat secondary porosity, ya, fracturing. Batunya sudah terkompaksi, tersementasi, atau memang batuannya masif, ya porositas intrinsiknya rendah, tapi ada rekahan-rekahan baru, dan rekahan ini ada yang saling berhubungan dan tidak saling berhubungan, sama seperti porositas. Ya, ada digambarkan di beberapa slide kuliah mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi porositas tadi. Ya. Nah, tipikal nilai porositas juga digambarkan. Sekarang pertanyaan sebelum masuk ke slide yang menjelaskan ini, kalau kita punya gravel ataupun kerikil, ya, dengan lempung, lebih besar mana porositasnya? Silakan kalian tulis, ya. Kira-kira dari gravel atau saya kasih gravel, ya, kerikil, ada pasir, ada lanau, silt dengan lempung. Mana yang paling besar? Apakah gravel atau lempung yang paling ekstrimnya? Dan ternyata yang paling besar adalah clay. Lempung memiliki porositas itu 40-70%. Artinya lempung mampu menyimpan air cukup baik. Mungkin paling baik di antara tadi gravel, sand, silt, dan clay. Nah, tapi kita lihat apakah kita bisa ngambil air dari lempung? Ya, ini menjadi bahasan yang lain. Karena kontrolnya tidak hanya mampu menyimpan, tapi bisa mampu memberikan supply atau mengalirkan air. Oke, sampai di situ materi porositas. Kita akan bahas mengenai permeabilitas.